Mafia dan Pak RT. Episode 09. Aduh, pupus sudah harapanku. Padahal baru mau ajukan cerai, barulah 100 hari mengejar cinta Pak RT. Ucap salah satu ibu. Iya, aku pun patah hati. Pak RT sudah ada yang punya. Tambah ibu lain. Sedih. Padahal niatku datang ingin mengatakan kalau aku janda kesepian yang ingin dipinang. Ucap yang lainnya. Sudahlah, tak bisa memiliki paling tidak bisa cuci mata. Pak RT kan tetap RT kita bersama. Sahut Ibu Ani. Di dunia nyata boleh milik orang lain tapi di dunia halu milik Ibu Ani. Ibu-ibu manggut-manggut. Setidaknya bisa cuci mata tiap lapor dan bertemu Pak RT. Mawar, mending kamu mundur deh. Pak RT dah punya istri, gak mau kan disebut pelakor. Goda Ibu Ani. Senangnya Mawar kena balasan di depan semua orang. Mawar cemberut bisa-bisanya dia tidak tahu Naga sudah ada yang punya. Naga melotot ke arah Mamat dan Maman, yang sudah seenaknya memberikan pengumuman tanpa dipikir terlebih dahulu. Mat, abis kita. Bisik Maman. Kau sih, ngapain ngarang cerita segala? Sahut Mamat. Maman terdiam abis ini pasti kena omel bosnya. Pak RT, istrinya di mana? Tanya Mawar. Dia ingin melihat istrinya Pak RT, mana tahu lebih cantik dan seksi dia daripada istrinya Pak RT. Sialan Mamat dan Maman. Kalau begini aku terpaksa memperkenalkan wanita durjana dan anak gendut sebagai istri dan anakku. Ucap Naga dalam hatinya. Ada, sebentar kita siapkan dulu istrinya Pak RT ya. Jawab Mamat. Iya, sedang dalam proses pencangkokan. Kita ambil dulu. Tambah Maman. Mereka meninggalkan ruangan itu pindah ke ruangan sebelahnya. Mat, Bu RT mana? Ucap Maman. Dia tidak melihat Cassandra dan Malik ada di kamarnya. Iya, bukannya tadi pagi masih ada ya? Sahut Mamat. Mereka berdua mencari keberadaan Cassandra dan Malik tapi tidak juga menemukan keduanya. Hanya secarik kertas yang ada di atas laci beserta dompet berwarna hitam. Mat, ini bukannya dompet bos. Maman menunjuk ke arah dompet di atas laci. Iya, dompet bos yang hilang di Bandung. Jawab Mamat. Dia tahu betul dompet milik bosnya, warna maupun modelnya. Mat, coba cek. Titah Maman. Mamat mengangguk, dia mengambil dompet itu lalu memeriksanya satu persatu bagian. Termasuk beberapa kartu dan uang tunai yang ada di dalam. Ini benar-benar milik bos, ada KTP bos. Ucap Mamat. Coba lihat KTP bos, aku penasaran. Maman belum pernah melihat KTP milik Naga meskipun sudah lama bekerja padanya. Mamat menunjukkan KTP milik Naga, mereka berdua tertawa kecil melihatnya. Ini foto 5 tahun lalu Mat? Tanya Maman sambil menunjukkan foto Naga yang masih gondrong. Iya, kayak model iklan sampo anti ketombe men. Jawab Mamat. Apa rambutnya bos di smoothing? Tanya Maman. Aku gak tahu, tapi kayak rambut Barbie ya men. Geli liatnya. Jawab Mamat. Iya, kira-kira kutuan gak rambut sepanjang itu? Tanya Maman. Mungkin, bos kan jarang keramas pada masa itu. Kau ingatkan zaman kita masih di Kalimantan? Jawab Mamat. Maman mengangguk.
Ada foto kecil bos juga men. Ucap Mamat. Beneran? Coba lihat. Penasaran juga saat bos masih kecil. Mana tahu rambutnya kribo. Sahut Maman penasaran. Mamat mengambil satu buah foto lama yang terselip di dalam dompet dan menunjukkan pada Maman. Mat, bos dulu alim ya. Pakai koko dan peci. Ganteng lagi. Ucap Maman. Iya, aku juga heran kenapa foto bos seperti ini. Apa mungkin dulu bos orang baik ya? Sahut Mamat. Mereka masih ingin mengobrol tapi waktu mereka tidak banyak. Maman dan Mamat membawa dompet dan secarik kertas itu lalu pergi. Pak RT mana istrinya? Tanya Mawar. Dia masih penasaran dan ingin melihat dengan matanya sendiri. Mana tahu beda ukuran dan lekukan. Udah jelas dia paling seksi di RT 25. Naga tampak bingung gara-gara dua anak buahnya jadi begini. Permisi. Mamat datang membawa seorang wanita mengenakan gamis dan hijab. Mawar, Ibu Ani dan yang lainnya tercengang melihat wanita itu masuk ke dalam. Assalamualaikum. Sapanya. Waalaikumsalam. Sahut semuanya. Siapa yang dibawa sama Mamat? Kemana wanita itu dan anaknya? Naga membatin, dia pikir Mamat dan Maman akan membawa Cassandra dan Malik. Tapi justru wanita berhijab mengenakan masker yang datang. Ibu-ibu, ini istrinya Pak RT. Ucap Mamat memamerkan wanita itu pada semua orang. Gak ngangka selera Pak RT yang tertutup. Padahal yang jelas besar dan berliku begini, kok gak dilirik. Gerutu Mawar. Justru yang tertutup mana tahu lebih besar dan berliku. Timpal Bu Ani. Mawar cemberut Bu Ani bisa aja nyerang dia mulu. Ibu-ibu, terima kasih ya sudah datang menjenguk suami saya. Ucapnya dengan suara yang cempreng dan besar. Istrinya Pak RT abis makan katak apa? Bisik Bu Ani. Gak tahu, suaranya kayak kehabisan pelumas. Sahut ibu yang lainnya. Mawar tertawa kecil mendengar ocehan ibu-ibu, setidaknya suara Mawar lebih bagus secara dia biduan. Beberapa saat kemudian, Naga marah besar pada kedua anak buahnya. Apalagi Maman yang pura-pura menjadi wanita berhijab. Kalian pikir ini lucu? Gertak Naga. Dia benar-benar marah besar. Untung ibu-ibu percaya kalau tidak sudah pasti dia malu setengah mati. Maaf bos, kita kepepet. Wanita itu kabur bos. Jawab Mamat. Iya bos. Tambah Maman. Kabur. Naga terkejut. Iya bos, dia menitipkan secarik kertas dan dompet milik bos. Jawab Mamat dan Maman hanya manggut-manggut. Naga terdiam, pantas dia merasa gak asing dengan wajah wanita itu. Tapi dia tidak begitu yakin karena dia tidak tahu dengan jelas seperti apa wajah wanita yang berpapasan dengannya di Bandung. Ini dompet dan secarik kertasnya bos. Mamat memberikan kedua barang pada bosnya. Naga memegang dompet miliknya dan secarik kertas. Itu dompet bos kan? Ucap Mamat. Naga memeriksa dompetnya. Semua kartu dan apapun yang ada di dompet lengkap kecuali cek miliknya yang disimpan di dalam dompet. Wanita dan anak gendut yang dirawat itu, wanita dan anak gendut yang berpapasan dengan kita di Bandung bos. Ucap Maman. Naga hanya diam. Memang benar,
wanita dan anak gendut itu orang yang sama. Sepertinya mereka kabur sebelum kita mengenalinya, ucap Mamat. Naga menarik nafas panjangnya lalu dia membaca secarik kertas pesan itu. Untuk Tuan Dermawan. Aku tidak menggunakan uangmu sedikit pun. Aku hanya mengambil cek yang kuberikan pada panti asuhan untuk donasi. Aku rasa kau tidak akan miskin karena cekmu melayang. Kata Malik, bersedekah menambah umur dan menambah rejeki juga. Lupakan aku. Anggap kita tak pernah bertemu. Naga tersenyum tipis usai membaca tulisan di secarik kertas itu. Kau pikir mudah lepas dariku? Aku tidak akan melupakan apa yang sudah kau lakukan. Lihat, dalam waktu dekat kita akan bertemu kembali. Gumam Naga. Mi, kenapa kita harus kabur? Malik bisa kurus kalau jalan terus. Ucap Malik sambil berjalan bersama Cassandra. Malik, laki-laki yang kau panggil Om itu laki-laki pemilik dompet yang ceknya kita donasikan ke panti asuhan. Sahut Cassandra. Malik menghentikan langkah kakinya, keringat sudah membasahi tubuhnya. Memang Om itu akan marah sama kita, Mi? Tanya Malik. Sepertinya, kalau dia tahu ceknya melayang. Jawab Cassandra sambil mengatur nafasnya. Kenapa Mami gak minta dinikahin aja biar Om gak rugi? Tanya Malik. Kau ini, dia belum tentu mau sama Mami. Belum lagi kau gendut. Dia pasti akan berpikir yang aneh-aneh. Jawab Cassandra sambil memperhatikan sekelilingnya. Berpikir apa, Mi? Tanya Malik. Berpikir kalau Mami sengaja menikahinya untuk mencukupi makanmu, Malik. Jawab Cassandra. Iya juga ya, Mi, tapi dia baik. Katanya Pak RT. Berarti makmur dan sejahtera, Mi. Sahut Malik. Oh iya? Dia Pak RT? Cassandra langsung tertawa lepas mendengarnya. Memang kenapa, Mi? Om tampan sepertiku, cocok jadi Pak RT idola ibu-ibu komplek. Jawab Malik. Cassandra kembali tertawa kecil mendengarnya. Malik, sekarang kita lupakan dulu laki-laki itu. Mami capek, kita pulang ya. Ucap Cassandra. Tapi perutku lapar, Mi. Dari tadi tenagaku sudah terkuras. Sahut Malik sambil memegang perutnya. Bukannya kau sakit? Emang lidahmu gak pahit? Tanya Cassandra. Alhamdulillah, Mi. Lidah Malik sehat meskipun badan Malik sakit. Jawab Malik. Kau ini, gimana mau kurus kalau makan terus? Sahut Cassandra. Malik tertawa kecil mendengarnya. Kemudian mereka berdua meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Cassandra menemani Malik belajar. Dia juga memastikan Malik minum obat lalu menemaninya tiduran di sampingnya sambil mengobrol. Mami, Malik boleh minta sesuatu? Tanya Malik. Apa? Tanya Cassandra. Malik ingin melihat Mami berhijab. Jawab Malik. Cassandra menoleh ke samping memperhatikan wajah polos Malik. Mami bukan orang baik, Malik. Tidak sepertimu yang selalu baik dan jujur. Ucap Cassandra. Tapi sekarang Mami baik. Mami merawat Malik, menyekolahkan Malik. Mami juga menjaga Malik. Sahut Malik. Cassandra memegang kedua pipi Malik dan mencubitnya pelan. Itu karena kau anak baik. Mami tidak ingin ada yang menyakitimu. Ucap Cassandra.
Malik pun tersenyum dan memeluk Cassandra. Malik sayang Mami, ucap Malik. Cassandra terdiam, awalnya ragu untuk membalas pelukan itu tapi tangannya mendekap Malik sesuai keinginan hatinya. Aku tidak tahu kenapa aku begitu menyayangi Malik. Apa aku memang seorang ibu? Ucap Cassandra dalam hatinya. Malik mulai tertidur, hari ini dia makan banyak. Sakitnya langsung lenyap entah kemana, intinya dia harus makan baru sehat. Bocah gendut, kau sudah ke alam mimpi. Mentang-mentang gentongmu penuh. Gumam Cassandra. Dia mengelus kening Malik lalu melepaskan pelukannya. Cassandra menyelimuti tubuh gempal Malik. Kap. Satu ciuman mendarat di kening Malik. Malik, maafkan Mami. Malam ini Mami harus nyanyi lagi. Mami ingin kau bisa hidup dengan layak. Ucap Cassandra. Sebenarnya pekerjaan ini sangat bertolak belakang dengan dirinya, tapi untuk saat ini hanya pekerjaan itu yang menjanjikan. Cassandra keluar dari kontrakan. Dia menghampiri Sasha yang sudah menunggunya di luar. Seperti biasa, dia dandan dan mengenakan dress seksi. Barulah pergi ke kafe tempatnya mengisi hiburan. Ini dia Cassandra Laluna. Seorang laki-laki sebagai MC memanggil Cassandra. Wanita cantik berambut panjang itu naik ke panggung, dia tersenyum manis diiringi tepukan tangan pengunjung kafe. Kau suka dia nyanyi? Tanya salah satu pengunjung. Yang penting cantik. Suara nomor sekian. Lagian dia nyanyi mengingatkan aku pada emak di rumah. Jawabnya. Iya, satu-satunya penyanyi dangdut yang nyanyinya kayak orang marah. Mereka yang di sana mengangguk. Cassandra berdiri di atas panggung. Dia sudah mendengar lagu dangdut saat tadi didandani Sasha. Selain itu, Sasha sudah memberikan nasihat-nasihat penting untuk menjaga penyanyi dangdut profesional. Siap digoyang? Ucap Cassandra. Siap. Sahut mereka semua. Kalau bukan karena Cassandra cantik, mana ada pengunjung yang mau mendengar nyanyiannya. Mat, ibunya Malik bukan? Maman menunjuk ke arah panggung. Iya, cantik dan seksi men. Jawab Mamat. Kau lupa kita disuruh apa? Tanya Maman sambil bergoyang mendengarkan suara Cassandra ngamuk di atas panggung. Dangdut rock and roll jadi ciri khasnya. Disuruh nangkep kan? Jawab Mamat. Apa kita lapor bos? Tanya Maman sambil memperhatikan Cassandra. Iya, lapor aja. Aku joget dulu. Jawab Mamat sambil berjoget. Maman geleng-geleng kepala lalu meninggalkan keramaian. Kemudian menelpon Naga, Maman menceritakan apa yang dilihatnya di tempat itu. Tangkap dia. Iya bos. Dikarungin atau diplastikin bos? Masukkan ke dalam roket biar cepat sampai. Paham? Iya bos. Maman kembali lagi ke tempat tadi. Sayangnya lagu sudah selesai. Cassandra juga sudah tidak ada di sana, begitupun Mamat. Ya elah, Mamat kemana? Disuruh tangkap malah dia yang ngilang. Ucap Maman. Entah kemana perginya Mamat, padahal bosnya memberinya tugas. Sementara itu, Cassandra dan Sasha keluar dari kafe. Mereka menuju jalan raya untuk mencari taksi. Apa? Ada yang ingin membukingku? Tanya Cassandra. Iya, kalau kamu mau bayarannya fantastis. Jawab Sasha.
Kalau aku menolak, tanya Cassandra. Sepertinya ada laki-laki hidung belang yang ingin bermain-main dengannya. Dia akan membuat hidupmu sulit. Jawab Sasha. Kalau gitu aku mau. Kapan dan di mana? Tanya Cassandra. Sasha menghentikan langkah kakinya, dia menatap Cassandra. Kau yakin? Tanya Sasha. Cassandra mengangguk. Cassandra pergi ke sebuah hotel. Dia tersenyum tipis. Sepertinya malam ini dia harus sedikit bermain pada laki-laki hidung belang. Lumayan untuk olahraga malam, lagi pula sudah lama dia tidak menghajar orang. Cassandra naik ke lantai 3, dia memperhatikan sekelilingnya. Kemudian dia pergi ke kamar yang sudah dijanjikan. Malam Om, ucap Cassandra. Kedua netranya terbelalak melihat laki-laki yang berada di sofa. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya Ayah. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong Papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.